صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الجاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق إذا اطلعوا على حالهم، فيفوتهم ما كانوا يتوقعون منهم من حصول المنافع ودفع المضار. وهؤلاء هم الذين يعتمدون على غير الله، وهم أهل الشرك الخفي الذي يخرج صاحبه من حقائق الإيمان. Orang-orang awam yang masih terbimbing hatinya untuk minta nilai Allah, dia tidak punya di dalam hatinya minta nilai Allah. Dia belum mengamalkan Al-Quran. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Cukup Allah tahu kita bujur. Cukup Allah yang menyaksikan kita bujur. Orang mau memuji atau kada masalah. Orang mau mendukung atau kada masalah. Orang mau mendekati kita atau kada mau masalah. Bahkan seluruh dunia menghina kita, selama itu kita yang kita gawi bujur dan Allah ridha. Arti bujur di sini bujur menurut Quran. Arti bujur di sini bujur menurut hadis. Arti bujur di sini bujur sesuai dengan ilmunya Allah. Ilmu Allah itu sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis Nabi. Artinya bila bujur lawan Quran, lawan hadis dan tulisan ulama, hukum yang telah disampaikan oleh ahli-ahli agama, maka bila Quran sesuai, hadis sesuai, ulama sesuai, berarti sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna bujur, bukan rasa-rasa bujur. Nah, walaupun seluruh dunia menghina, dia kada peduli. Adapun orang awam yang masih terbimbing hatinya, dia minta penilaian manusia. Kada nyaman lawan manusia. Apa-apa itu kada nyaman lawan manusia. Bahkan hakun aja membujurakan manusia, walaupun berpelampangan lawan Allah Ta'ala. Nah, ini orang awam. Orang yang awam itu mereka mengharap dan meminta kepada Allah agar perbuatan dosanya disembunyikan oleh Allah agar manusia lain jangan tahu. Lihat orang awam.
Dia ketika ngerjakan dosa, dia berpikir, berusaha dan berharap orang jangan ada nang tahunya. Kenapa? Takut khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Takut kedudukan mereka, harga diri mereka, kemuliaan mereka hilang di mata makhluk. Karena memang orang awam minta nilainya sama makhluk. Jadi kalau dia ngerjakan dosa, dia nggak peduli sama Allah. Malah dia kadang malu-malu minta sama Allah, Tuhan tutup dia kan. Artinya jangan ada makhluk lain tahu ulun menggawi dosa. Nggak terpikir dia mau minta ampun. Nggak terpikir dia bahwa Allah udah tahu. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Manusia mau tahu mau enggak masalah. Allah udah tahu, Allah udah mendengar, Allah udah melihat. Cuma hatinya terdinding. Dia hanya memikirkan dirinya. Apabila ketahuan orang dia punya aib, dia hilang martabat dan kemuliaannya. Malah kada supan-supan bepadah lawan Tuhan. Tuhan jangan sampai orang tuh tahu. Kalau unda panggil Tuhan jangan tahu. Oh kada apa-apa, dia ngerti aja. Oh. Seperti itu jahatnya akhlak orang awam. Padahal berbalikannya aturannya. Oleh karena itu orang wali, orang soleh, orang yang paham ma'rifat lawan Allah, dia berusaha berada di satu tempat. Allah jangan sampai lihat dia menggawi dosa. Jangan sampai dengar dia menggawi dosa. Jangan sampai mengetahui dia menggawi dosa. Jadi bila hendak menggawi dosa, keingatan Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, terjadi. Bahkan ketika seronganan, kedada orang lain, kamera kedada, CCTV kedada, karena dia punya keyakinan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, ada wani menggawi dosa. Adapun orang awam, kalau orang lain kedada, wani menggawi dosa. Asal jangan ketahuan orang, asal jangan kelihatan orang, karena bila kelihatan orang, ketahuan orang, martabat dia gugur. Kedudukan dia yang terhormat jadi hina. Maka inilah perbedaan wali sama wala. Orang alim sama orang jahil. Orang belajar sama orang nggak belajar. Mereka yang kada belajar, utaknya kayak apa cara menurut manusia dia terhormat. Itu aja. Ada orang yang sudah menuntut ilmu berusaha kayak apa cara menurut Allah dia terhormat. Nah ini bedanya. Ini si bungol lawan si alim. Ya, si makrifat lawan si kada. Si awam lawan si wali. Orang wali pasti wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. La yakhafuna lawmata la'im. Mereka kada pernah terpengaruh dengan hinaan orang manapun. Padahal kan orang sembahyang menggonoli luang burit, tetap aja mereka sembahyang. Sekampungan gak ada denang meheraminya lawan inya karena inya sembahyang, kada apa-apa inya. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Pangantenan bisi duit hanya 10 juta, dia pun melaksanakan perintahnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia undang orang semampu dia. Dia makani dan minumi orang semampu duit yang ada. Itu yang disuruh Tuhan dan itu yang benar menurut Quran, menurut hadis, menurut ulama, berarti sesuai dengan Allah.
Dia enggak memikirkan, enggak pernah terpikir, kada termasuk dalam pikiran mau disambati orang kayak apa aja urusan orang. Inya kada hakon berhutang-hutang ke sana kemari bepengantenan. Karena ujar inya duit nda 10 juta. Mau kada-kada. Kadang-kadang keluarga sendiri nang gerunum-gerunum, anak pahabisan harus dirayakan besar-besaran, duitnya mana butang. Kenyaman lawan manusia. Kesian orang. Adang dulu nang mau usul nih buat kada. Nama usul nih buat kada. Kalau nyambirnya aja, nang menyandangkan nang kawin. Inya kesian menabung berpuluh-puluh tahun, kuitannya kesian membaca aja. Seorang mau usul anak menyewa gedung susu. Dekornya berapa, gedungnya berapa, makanannya berapa, duit 10 jutaannya aja. Anak mati terduduk, anak mati terdiri. Ini bedanya orang awam. Orang saleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia undang keluarga dekat, dia undang orang-orang yang mampu, dia undang sebatas dia mampu. Cara pengantenan dilaksanakan. Mau disambat orang mau kada, itu urusan nomor 10. Kenapa nyawa kada berramian? Maka nyawa kawa aja, kada kawa. 10 juta mah yunang apa? Paling sepupu keluarga. Tugin kasihan terpal minjam. Rumah bang minjam jualan tetangga. Kita bukai lawang sagen tamu-tamu kena nang undangan datang. Nak nyewa gedung duitnya dedak. Ini orang nang beilmu, ada orang bungol hakun bersakit diri. Demi apa? Demi penilaian manusia. Butang sana kemari. Nyewa gedung susu. Malam Seninnya kan asing guringan kuitan. Kirakan hutang. Ada nang anak nih subuh mandi wajib. Tahu kisahnya. Nangkuitan makam bauban depalan kirakan hutang 3 ikung dah anak nang kawin tadi ya belum lunas hutang gedung susu. Siapa nang bersakit diri seorang? Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Oleh karena itu memegang kebenaran itu disinilah kekuatannya orang wali. Selama orang itu hatinya minta nilai Allah, dia enggak akan goyah memegang kebenaran. Tapi bila hatinya ketuju minta nilai manusia, dia akan goyah memegang kebenaran, bahkan bisa melapas lawan kebenaran. Ya itu hutang tadi. Maka berhutang bebunga pula. Hakun menggawi nang bebunga. Demi apa? Nah, demi tiwadak kawin. Dami tadi bang, hutang sana, hutang sini, bayar kena berbunga, malapas kebenaran. Maka nang bujurnya sebatas kemampuan. Di situ Allah senang, di situ Allah ridha. Kada hakunnya, Allah ridha tuh kada hakun. Karena memang pegangannya dia makhluk bukannya Allah. Karena pandangannya dia makhluk bukan Allah. Dilapasnya Allah, dipegangnya makhluk. Dapatlah pujian? Belum tentu. Orang nang tahu kita berhutang kadanya memuji pang. Bungol mana itu aja. Pengantenan memaksakan diri. Duit tetapi ada. Nah ada sikong dan namanya nyambat. Kita tadi berharap orang memuji kita. Kita berharap orang mendukung kita. Sikong dah. Maka nang sikong ini sudah menginging dah telinga. Salah seorang. Belum lagi nang lain, belum lagi kena hari demi hari nang kita berhutang deh, lambat bayar, ngurunum juanya, kejadian pang bungol mana aja, berhutang pengantenan, kira kau bayar kalau bungol, anaknya mah kan mandi wajib taros, ajar orang pulang, pujian lah nang kita dapat,
magun-magun hinaan jua yang kita dapat, baik ridha Allah yang kita pegang, baik kebenaran yang kita pegang. Ya, mudahan kita ubah hati kita untuk minta wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Artinya secara johir kita hendak minta nilai. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Artinya Allah yang menilai, Allah yang membalas. Mudahan kita begamatan sedikit demi sedikit. Maklumlah kita orang awam, begamat dulu level demi level, tingkatan demi tingkatan kita jalani. Cuma inilah kita orang awam. Orang awam ini lingkarannya pertama itu tadi, nak minta nilai lawan manusia. Kedua, hidup rasa kurang aja terus. Itu orang awam. Itu bang orang awam. Rasa kurang aja. Yang laki begawi sudah dapat gaji misalnya 1 juta sebulan, asa kurang aja. Itu orang awam. Jaketnya dicukup-cukupakan 1 juta cukup aja. Cuma nyangaran itu tadi Pak, asa kurang. Maka bila asa kurang 2 juta gini nggak ada nyaman, 3 juta gini nggak ada nyaman gaji, 5 juta gini gaji kada nyaman juga. Kenapa? Asa kurang. Itulah kita dari kecil dah sampai masa tua, dan kebanyakan kita di akhir zaman lebih berusaha hendak sugih daripada hendak alim. Orang yang hendak sugih nggak pernah sugih. Kenapa? Rasa kurang terus. Dunia ini mau umbahi, nyenang menganyangi tang. Dunia ini mau umbahi. Mana ada lagi orang yang menyekolahkan anak ke agama, padahal kewajiban menuntut ilmu agama. Mana orang lagi nang bujur-bujur belajar agama, ada lagi nang ada pikiran kayak apa sugih, kayak apa berduit. Kejar ay duit, haga ay duit ini menganyangi lah, mau unjai. Dapat 2 anak 3, dapat 3 anak 4, dapat 4 anak 5, dapat 5 anak 6. Itu bang orang awam. Silahkan kejar dunia, tapi cukup kita membatasi diri dengan selalu merasa cukup. Nah itu aja modalnya. Jadi nang membecak modal 1 aja, rasa cukup. Nya rasa juga nang penting. Ini waluh di hadapan, nah ika merasakan waluh nyaman, mun ika merasakan tahi kada temakan. Nya rasa juga nang iya. Ya kada. Jadi begawi dapat gaji selawi ribu, rasa cukup. Sebisa sehari itu selawi itu cukup ya caranya. Nukar keropok kah? Nukar pisang lah, kucuk jangan diigut. Gantian non bini, nah sebiji itu aja tahan sehari. Yang penting ya, jangan bini bilang asa cukup. Rokok, kada kawan nukar sebungkus sebilah. 3 siapa ate buat pulang. Hanya bisa mencukup-cukupkan aja. Wa nahan nafsanil hawa فإن الجنة هي المأوى. Siapa kawa menyukuri, menahan hawa nafsunya, rasa kada cukup itu nah kada di hatinya, rasa cukup nang ada, jadi tertahan keinginannya sudah cukup. Napa nanti kehendaki lagi, justru kada cukup nih hendak terus, kada cukup hendak bila menahan nih hawa nafsu. Rasa kada cukup lalu hendak kait terus, rasa kada cukup lalu hendak kait terus. Coba rasa cukup stop hendak. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tenangan hidup, damai, surga kayak terasa. Nah ini nang berjualan baras pokok kabulik asa cukup. Bila kada payu barasnya nang dimasak, baras ada, kada payu masak. Nang berjualan gumbili kada payu gumbilinya makan. Nang berjualan waluh kada payu waluhnya makan. Nang berjualan sepatu kada payu sepatunya nah. Jual murah atau beranai,
Pokoknya hidup harus rasa cukup. Apabila kawa merasa cukup, maka iblis kada akan kawa masuk menggoda dan mewaswasi kita. Kita ini orang awam, jadi sudah minta nilai-nilai makhluk, hidup pulang rasa kada cukup, jadi kita ini kada ada surganya, usang aja terus. Penyakit itu seorang na menggawi diulah-ulah soronganan. Baju buruk tapi betapas kawaja tah bagus aja turun saruan ente tahu muha ikam juga. Kenapa gerang orang menghina? Kenapa orang-orang meremehkan kita? Memangnya kita nggak ada punya baju selain itu, tapi kan dibasuh, ditapas, udah buruk. Pasang pasang kopiah, memang kuning warnanya, baju kuning, tapi kada bagus. Tapi itulah kita. Amun kita minta nilai manusia, lo ada turunnya tak? Asa kada pantas orang na berkumpul bubuhannya tuh jar, bubuhannya nang nicis. Kada pantas nanya. Maka bujuran jua pulang nih. Sinang miskin ini kesian pang bako robot lawan mereka itu neng ini juga mau libi merendahkan dan menghinakan orang miskin ini pulang. Jadi si miskin ini makin naik lagi minder kan apa? Nah, minder undurnya kesian. Akhirnya dia mengutuk dirinya miskin. Dia merasa dirinya miskin itu hina, padahal nggak hina. Beneran? Uyuh. Orang miskin nggak hina, orang fakir nggak hina. Malah dengan adanya orang fakir kita tahu ngaran nikmat itu ada. Coba temani orang kaya raya, kita kada akan menemukan nyaman. Ikam bisi duit 1 miliar, bakawan lawan orang 2 miliar, pasti rasa kurang nang timbul. Maka jangan hidup nih rasa kurang. Coba ikan bakawan lah sebuah mobil bisi, bakawan lawan 3 buah mobil ada bisi, enggak rasa kurang. Kenapa? Seorang sebuah ini 3. Coba bakawan lawan nang ada bisi mobil, apa nang timbul? Alhamdulillah. Coba bakawan lawan orang nang kada bisi kendaraan, apa nang timbul? Alhamdulillah. Rasa cukup itu akan timbul ketika kita bersahabat, berteman dengan fakir miskin. Rasa kurang itu akan timbul ketika kita dekat dan bersahabat dengan si kaya raya. Kalau begitu, fakir miskin inilah yang berikan kesenangan, bukan orang kaya. Fakir miskin ini yang berikan surga buat hati kita, bukan orang kaya. Karena dengan berkawan sama si miskin, hati kita timbul alhamdulillah, asa cukup, asa tenang, asa damai, asa bahagia. Coba berkawan yang lebih sugih pada kita, asa kalah, asa tabanyak orang, asa kada cukup, asa pusang, asa gelisah. Nah, rasa nang mana nang ikam pilih? Tentu rasa nang bekawan lawan fakir miskin tadi. Oleh karena itu kata Syekh Seman Al-Madani, bersahabatlah kamu dengan orang fakir dan orang miskin, karena bersahabat dengan mereka mewarisi sifat kamu. Jangan hina orang miskin, jangan pernah menghina, jangan, karena mereka bisa berikan surga buat si kaya. Belum tentu orang kaya bisa berikan surga kepada orang yang miskin. Kenapa? Karena malah kadang-kadang miskin jadi nakal gara-gara berkawan lawan orang kaya. Asa kada cukup, asa kalah. Sekarang, ayo kita pikir. Ikam di rumah berapa lembar bisi baju? 10. Gara-gara berkawan lawan orang nang ketujuh hanyar terus baju, ikam lalu anak berpikir bahanyar-hanyar aja baju. Duitnya dada. Namun mun duitnya ada gin ala kulli hal, ni duitnya dada. Gawian membeca. Pokoknya hidup ini jangan merasa kurang bisa.
Jangan minta nilai lawan makhluk. Nah, jaka kawaja kola benikahan aja sudah ranai. Bapanganten pang nang kawa-kawaja tapi nangaran manusia lah minta nilai lan manusia kanya mau pang jar mun kada beramian kadanya mau pang mun kada beundangan sekampungan sekeluargaan duitnya mana babi pikiran naik jar mun babi pikiran duitnya dada babila tuntungnya maaf panten lah tarido nyaman contoh tuh nyaman buat nang lainin aja jadi contoh tuh nyaman contoh aja. Nah jadi kadang-kadang kita ngarengin awam nih boleh dikatakan bungol lawan tambuk-tambuknya itu awam tak bungol lawan tambuk-tambuknya orang awam dari bang. Mereka bila menggawi dosa mereka malah locok. Kayak apa jar mereka supaya makhluk nih jangan tahu kan locok. Padahal Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Nang membalaskan neraka nih kan Tuhan tak mendengar sudah Tuhan melihat. Kenapa jadi otaknya orang awam nih lucu juga berpikir supaya makhluk jangan tahu apa gerang hubungannya lawan makhluk nih apa. Malah kada supan-supan minta lagi lawan Tuhan. Dibisainya Tuhan. Tuhan. Kayak apa cara pianna urang ni na jangan ada nang tahunya. Dapangnya Tuhan. Kayak apa caranya? Mun unda bang tahu je Tuhan. Ukar apa pian yang penting urang han sampai ke itu nakal jahatnya hati orang awam. Kada peduli dengan Allah yang cager jar Tuhan mun unda tahu nyawa menggawi dosa neraka neh. Mun makhluk tahu kan ada apa-apanya. Tapi inilah orang awam. Khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Mereka takutan martabat mereka gugur di pandangan makhluk. Idza tala'u ala halihim ketika makhluk itu melihat akan perbuatan dosa mereka. Fayaqutuhum ma kanu yatawaqqa'una minhum. Maka kehilanganlah orang-orang awam ini tadi cita-cita yang adalah mereka orang awam yatawaqqa'una selalu berharap-harap lawan makhluk itu tadi. Gara-gara ketahuan menggawi dosa akhirnya nang mereka harap kada mau dapat. Martabat hilang, pujian hilang, sanjungan hilang karena tegawi dosa. Bahkan orang berucap pun itulah jar tegawi juga toh lawan dosa, dihina orang, dihantak orang, direndahkan orang, dia kedahakun dihantak orang, dia kedahakun dihina orang, dia kedahakun direndahkan orang. Allahu Akbar. Jahat kita ini karena kita orang awam. Hakunnya kita orang semenyaan memuji diaram Tuhan sangit. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Min husulil manafi' mereka kehilangan manfaat-manfaat yang cagar hasil daripada makhluk. Wadaf'il madari dan mereka kehilangan melepaskan kesusahan yang datang dari makhluk. Orang kadahakun lagi membantu, orang kadahakun lagi menolongi, orang kadahakun lagi menghormati. Kenapa? Ketahuan pang berbuat dosa, ketahuan pang berbuat maksiat. Itu nanginya kada senang. Itu nyenang kada hendak. Namun orang saleh dia bukan itu yang dipermasalahkannya. Inya hendak Tuhan nyenang jangan melihat aku berdosa. Tuhan jangan melihat aku menggawi salah. Tuhan ini jangan mengetahui aku berbuat dosa. Makhluk nih bang tahu kok kadah lah. Inya menghina ya wajar silahkan. Inya menghina hina situ. Namun agama punya kebijakan. Barang siapa sudah bertaubat kepada Allah dan benar-benar dia bertaubat kepada Allah, ada yang menghina lawan orang bertaubat ini tidak akan mati orang yang menghina itu kecuali yang menghina itu menggawi apa yang digawi oleh orang yang dihinanya. Kalau kita menghina pelacur yang sudah bertaubat minta ampun kepada Allah, kadang mati kita kecuali kita jadi pelacur juga. Mun kada kita, anak kita. Mun kada anak kita, cucu kita yang sopannya kepada kita.
Kenapa? Karena kita pernah merendahkan orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama membijaki. Jangan dihina orang yang berdosa. Walaupun artinya inya berdosa. Coba kita pikir-pikir, renung-renung. Mulai bahari lah. Kenapa aja diubah dan mengerti juga apa? Orang bahari itu bilanya benikahan, kumpul ulama, habaib, ini itu dulu, kada gampangan. Wih ini pinanya, berubah nikah, nang datang, nang berkumpul tacut-tacut. Mbah itu pulang, acaranya pulang, ya Rasulullah, lakiannya ditatayakan lawan biniannya, wah, nang lakiannya berpakaian, nang biniannya berpakaian, kada betelanjang nih. Ditatayakan berdua, belum nikah nih. Ini kada bedanya memakai utas amas. Ya lah, apa bedanya memakai utas amas lawan lakian binian betatay? Nah, imbah itu pulang, serudung di andaknya. Kenapa kaja diubah dan ngerti juga? Kadang ngerti aku itu bisa terjadi gitu nah di bumi Banjarmanis ini. Hah? Kenapa itu bisa terjadi? Bisa tembus? Bisa itu dilaksanakan dalam acara akad nikah lakian binian betatai. Maksudnya mempelai nih. Kadada karena menagurnya, kadada karena menghalanginya. Mau disangit aku malam ini lah. Orang-orang tuha bahari, ingatkan ini nang tuha bahari ya Allah, bilanya nang undangan itu lakian lain leh, binian lain. Bahari lagi belum ada bajunya ulun. Itu jar lakian jamnya pagi, ya kah? Sampai siang leh. Karena bebinian mulang lah, siang sampai sore. Ya ini ubah dah. Nah, diimbayakan ada memisah ya lakian-lakian binian-binian di dua lurang. Ngalih ya. Tapi sepisah lakian binian. Keringaman makan tapi sepisah. Bongol banget. Di rumah tuh kada menghadapi laki makan bah di saruan maka tete laki muha kayu kada nyaman tong jar laki membinian dipisah-pisah ada tuh manusianya tapi nah hadir nih kada kaitannya ini dia kasihan nya tapi bisa berpandir kasihan ranai. Nah ayo sudah kada kawal lagi dan ini pinanya ubah terus. Imbah itu pulang ikam melihat soronganan bapangan tenan, ya Rasulullah. Bawahan penyanyinya tuh nah handap benar. Susunya ini nah sabalah kelihatan. Allahu Akbar. Ubah pulang. Bahari orang kasidah kan apakah? Wah ini langsung live. Basah seluruh tubuh hujan. Uma bawahan handap babalah pulang. Maka di hadapan tuan guru handap bapijim mubajir, babincalak mandi wajib. Ayo, itu fakta kada? Aku ini mengisahkan fakta. Itu fakta. Ayo, tampil si Kong pulang. Kolera. Bejoget. Aku jaku mengkena mengelilu kena takkan ha. Naik kok atas panggung situ. Lawan bulang-bulang lawan gamis-gamis. Benyanyi aku. Sekandak wae nyanyiannya.
Jangankan gedung, rumah pun numpak Tuha. Mau kena handak ditagur pada haram juga penyanyi tuh nama selawar handak tuh nah haram kah halal kah? Aku sangit malamnya naik darahku nah. Nah semenyan itu karena manusia. Seandainya mereka karena Allah nggak akan terjadi hal seperti itu. Datang di mana? Karena Allah tuh. Allah guru nyanyi dulu pulang. Lebih lagi maaf ada jar habar tapi aku pada suah menemui bemaulid betasmiyah berceramah tuntung langsung buhan dangdut keluaran sampai sore betasmiyah sako kene mbah mahaul takkan ha takkan panjang umur mah hanya mahaul kuitan apa semua ini karena kita minta nilai makhluk. Di situ kebobolannya kita, di situ kecerobohannya kita. Seandainya kita megang Allah, megang Quran, megang hadis, megang ulama, nggak akan terjadi hal seperti itu. Sangit aku wajar aku sangit mensalah. Kan jadi bila ada nama undang aku kada datang minta rela benar. Karena apa bang, aku di kedepanan melihat tangga kayak itu tuh. Lalu hendak duduk aja itu bang. Sengaja kadang-kadang nih saruan berselawar panjang baju kaos kacamata hitam suruyan nengkaya mode Superman ya. Sampai kada danang pinandunya masuk aku bebas. Tapi kada zaman juga dah santai melihat kayak ini kelakuan ya Allah. Maka kita hendak minta nilai makhluk hendak minta nilai Allah, maka kita hendak melepas diri dari pandangan makhluk. Maksudnya di sini kita minta nilai makhluk amun cocok lawan Allah, mun kada cocok kita kada akor kan itu nang dimaksud. Kita menghargai penilaian orang, kita menghargai pendapat orang selama cocok lawan Allah, Quran, hadis, ulama. Artinya apa yang aku sampaikan ini? Bersabar pintarlah, bersabar. Ikam kena hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Ikam kena dihidup di zaman memegang ridha Allah itu seperti memegang bara api. Ikam pegang tangan luyuh, ikam lepas Allah hilang. Pegang kuat-kuat, berharap apinya padam. Sabar. Dia kadang-kadang kadang-kadang di sana, kadang-kadang malah kuitan sendiri yang kadang-kadang kita harus beramian. Kalau kada beramian kada rami, bujur kada beramian kan kada rami. Akhirnya kita terpelampang dengan kuitan, hendak melawan kuitan, kada dilawan ke hukum, beranai. Akhlak mulialah yang harus tampil. Hendak dimarahi kuitan, dipadai sudah, bah jangan kayak itu bahai. Ini kada boleh apalagi di higa masjid, jangan kayak ini bahai. Benyanyi, di pelataran masjid. Jangan bahai. Kada juga, ligul-ligul. Ikam nyahum lagi halus lagi madahin ang tuha aja. Beranai lagi kang maksud aku ini apa? Hidup di zaman akan datang, bersabar pun. Orang yang jadi wali di akhir zaman lebih gono tantangan dan pahalanya, pangkat dan kedudukannya dibanding orang-orang dulu. Karena kadang-kadang belum tentu yang dahulu hebat dari yang sekarang belum tentu juga hebat daripada yang dulu. Tapi kalau Allah menghendaki, contohnya Nabi Adam berdahulu, Nabi Nuh berdahulu, namun Nabi terakhir malah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Malah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, bujur uncit keluarnya, tapi jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena semua sandangan Nabi Adam, Nabi kita nyandang, Nabi Nuh, Nabi kita nyandang.
semua yang ada itu disandang oleh Rasulullah, maka gelarlah beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akhlaknya ada, sifat mulianya ada. Jadi asal tahu aja bila ada orang mau pengantenan, aku kada datang, insya Allah aku mendoakan najatnya, mudahan tuntung pandang, dapat juriat saleh salehah dan pulang masuk surga. Nah itu aja, mah dapat keberuntungan dunia. Aku datang nggak, mah bapijim salah, lebih jalak salah. Lawan nikah melihat aja Allah bila aku tuh datang, lo sikung begambar, kadang-kadang sampai ke suara pengantin hiri. Ini neng kawin ini guru kah undah kajaran? Kenapa you jadi hiri? Ini nang kawin ini guru kau undang aja. Kesian orang ada nanti jalan kan terganggu tak apa. Jadi ku pikir-pikir, udah aja kok, baik mendoakan aja. Karena apa? Aku hendak menyelamatkan aja, nyaman orang, tenang orang. Mun ikam ku datangi mau ngai, cuma masalahnya mengganggu lawan ikam apa? Ada pulang mendatang kena guru, ya doakan ulun guru. Oh, ini gambar guru lah. Kulihati meniga kalinya jangan bergambar. Mengarang sudah tak memulai, tapi ya Allah karena ada orang lewat takalang, ada orang hendak berjalan takalang. Tapi kada kawai lah itu tadi kan. Cuma itu tah. Pengantenan ini mulai ubah sudah, ayo kan, ayo, kayak itu dah nanti terjadi. Maka harus kencang, karena nang memegang nang kebenaran ini, disambet orang kan nenek, nang memegang kebenaran ini, dihinakan orang nih kan nenek, dianggap orang kada nuruti zaman, dianggap orang tahu di keadaan, macam-macam, padahal itu nang bujur. Maka pulang ngalih. Maka nang salah nih Pak Iyanya pulang-pulang. Pak Iyanya inya nang pindah paharatnya. Ini pas babnya lah, babnya pas. Wahaulai orang-orang yang takutan dosanya kelihatan makhluk, humul ladzina ya'tamiduna ala ghairillah. Mereka itulah berpegang minta nilai kepada yang lain daripada Allah. Nah, ikam ngedak awas sembahyang berdiri berduduk. Mau dihina orang, urusan orang. Kenapa itu sembahyang berduduk? Memang la haula wala la yukallifullahu nafsan. Karena kau berdiri, kenapa jadi dipaksakan berdiri? Ya udah, memang kada kawa. Ya Allah. Wah ini pinanya, panglani pinanya. Mengarang anak sugih tadi banyak orang awam nih anak sugih itu je pikirannya. Ada mau anak alim, mun anak alim diganggunya oleh orang nang sekitar karena banyak sudah anak sugih-sugih. Bapak dinya menyekolahkan anak kau agama mencegar kedemakan masa Tuhannya, diganggunya. Kenapa jadi belajar agama? Bapak juga belajar agama nyok kena makan ada minum, diganggunya oleh nang sekitar nih karena pikiran mereka pokok sugih. Nah, mahagai sugih dapat 1 miliar anak 2 anak 3 bisi rumah sudah sebuah anak 2 bisi 2 anak 3. Wah camu siang malam nang dipikirkan harta kesugihan aja. Nah pinanya ini pinanya asal lakas sugih kada tahu mana halal mana haram kan udah melanggar ridha Allah. Berjual obat ke lagi lakas sugih jer ketahu jual ulun bujur jual kan jual obat doh tuh lakas dia sugih ya payu kada peduli lagi ini mengganggu kah kada lawan orang memudarati kah kada lawan orang menyakiti kah kada lawan orang kada mikir akan yang penting sugih menghutangi orang pulang wahini pinanya jar hakun nai menghutangi asal berjanji bayar belabeh ujar nih wahini kada terdengar bahari wahini terdengar purunnya tuh menyiksa orang nyona hutang londa 1 juta tapi lah udah hakun nai menghutangi jaminannya kena ini maka harganya labeh maka dahanu bebinian menjalankan ini ke stok kemari bejelbab pulang orangnya tasbih di tangan
Pinanya nih, inya asa sugih, nggak ada peduli halal kacaknya, haram kacaknya. Han lihat orang hendak sugih, nggak ada berpikir ridho Allah kakadah kah. Makan itu nang terjadi. Pinanya kita nih pulang juga pulang, hendak berhutang di mana-mana aja berhutang pasti kayak itu. Lalu ayah lagi tepak saya ulun berhutang guru ejar kayak itu. Bakal ada lagi orang lain han lihat nang asal kada hendak berhutang belabih tadi itu nak terpaksa pulang tegawe. Allahu Akbar. Sabar biar aja mati. Umur tuh habis, kadanya kelaparan lah. Kalau pang kelaparan mang molah mati kada. Dah, biar aja mati, biar nang. Sajen tuh hutang-hutang nang berbunga, nang belabih bayar nih tuh. Baras kedada, biar taguk banyu liur aja terus. Mati, patak. Saya nang hidup mikirakan. Menikam tuh sudah mati, kalau saya berpikir lagi. Bapak coba pikir mati. Nah, semudah yang diucapkah memegang ridha Allah? Enggak. Di tengah-tengah bini ada, anak sekolah, anak pulang kada seikung, tuntutan dan keadaan, hakun orang menghutangi menukarakan buku dengan harga 100.000, tapi kena bayar 200.000, ada nang pelakunya, bayar becicil. Tapi berbunga harga buku 100.000 lawan inya berhutang jadi 200.000 orang akhirnya terpaksa nengarang anak sekolah lakonnya teh kada kawai kalau hutang dan berbayar belabih di mana-mana riba menyebar ke situ kemari. Pinanya nih yang penting sugih, yang penting sugih. Ya Allah, sehebat apa gerang sugih itu. Rasanya orang sugih itu dahinya kayak itu juga. Kalau orang sugih itulah apa yuk kelebihannya orang sugih itu ya. Sekadar deh perasaku. Suruh azan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Sugih nih. Orang sugih. Allah. Utas 5 buting. HP 4. Mobil yang paling larang ke masjid. Sembahyang. Sahlah sembahyang man kada bersuara, kada sah. Sugih tapi bunga. Apa ya harap? Ya harapnya orang sugih itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sugih. Pulpennya jamas. Bismillahirrahmanirrahim. Sugih. Wajah karas maradahi. Ya. Sugih. Bahkan secara jelas Nabi bilang, "Man tawadha'a li-ghanin li-ghinahu dhahaba thulutsatini." Barang siapa memuliakan dan merendahkan diri karena orang itu sugih, lalu kita muliakan dan kita rendahkan diri kita model menghormati dan merendahkan diri, tapi karena kesugihannya itu aja 2/3 agama kita sudah hilang. Bahkan dengan tegas Nabi bilang, kita orang awam nih hendak kerja di lingkaran orang awam aja lagi, ya Allah, tak sugih aja apa untungnya orang sugih ya nyaman tuh hidup tuh cukup ya apa ngolo cukup hendak wadai kawan hendak kendaraan kawan ini cukup nak nukar pesawat kawan.
Ya Allah, beri kami perasaan bahwa sebenar-benarnya sederhana itulah kekayaan yang hakiki. Beri kami bahwasanya rasa cukup itulah kekayaan yang hakiki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Beri kami ya Allah, kami sadar, kami merasa akan bujur kebenaran bahwa rasa cukup itulah kekayaan. Kalau rasa kurang itulah kemiskinan. Berantas kemiskinan, rasa kurang jangan ada di hati orang beriman. Berantas. Siapa yang berantas ini? Ulama. Mungkin orang-orang johir memberantas kemiskinan, rumah riwat dibujurakan, rumah kipit dibesarkan. Tapi ulama ada memberantas itu. Biarkan rumahnya tetap kecil, biarkan rumahnya tetap miris, tapi hatinya merasa cukup dan merasa syukur kepada Allah. Kencang banget malam ini lah. Wahum ahlus syirkil khafiyyi. Mereka ini adalah orang-orang yang masih tergolong syirik khafi. Walaupun bukan kafir, tapi masih di hati kada menuhankan dan kada memegang Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur menuhanakan tapi kada memaraki. Jujur aja menuhanakan tapi kadang memaraki, meminta nilai makhluk lagi, minta nilai manusia lagi. Jujur aja pang menuhanakan Allah tapi kadang mau beparak. Alladzi yukhriju sahibahu min haqa'iqil iman. Yang gara-gara minta nilai makhluk, minta puji makhluk, itulah yang mengeluarkan orang yang memegang perasaan itu daripada iman yang hakiki. Iman yang hakiki, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi wakila. Mudah-mudahan. Wa fi mithlihim qala Allah ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi bila menggawi dosa daripada penilaian dan penglihatan manusia, tapi mereka ada papak biar kelihatan Allah Ta'ala. La yastakhfuna minallah. Mereka kada bersembunyi dari penilaian Allah. Mereka kada papak dilihat Tuhan, tapi mereka berhimmat berusaha makhluk jangan ada yang tahu. Yang maling no bersesunyian. Padahal waktunya dari rumah menuju nang jagar di Cuntan Tuhan sudah melihat. Tapi nya kada sadar. Karena memang kebiasaannya dia minta nilai makhluk. Dia berpikir gimana caranya makhluk jangan ada yang lihat. Karena bila yang ada yang lihat dia mudarat. Dia akan dipukuli, dia akan dihukum. Padahal Allah yang lihat ini yang benar-benar menghukum nanti di negeri akhirat. Ini nanti yang datangkan siksa di negeri akhirat. Dia nggak sadar. Inilah orang awam. Doakan, dan aku pun mendoakan semuanya. Mudah-mudahan kita kencang memegang kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati kita semua bahwa kita harus memegang kebenaran dan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi jangan sampai bakal karasan. Sabar, sabar, sedikit demi sedikit. Hingga bahari ada sejarah wali-wali, dia punya murid. Dia kirim murid-muridnya ke hutan. Kenapa? Karena memang pemulaan tahap-tahap awal itu jangan ada dulu siapa-siapa. Karena bila ada siapa-siapa tuh perjuangannya besar. Coba aja kalau kita baru belajar menuntut ilmu, kita hidup di lingkungan orang yang anak sugih aja, hendak minta nilai makhluk aja, kita berbuat dalam situ kipoh, kita hendak menggawin nang bujur nih. Kipoh. Ayo. Contohnya jejer kita lah, kawala bepengantenan tuh jangan ada nang penyanyi-penyanyi selawar handap tuh. Nah, di tengah orang nang biasa menggawi nang selawar handap tuh kipoh kita menggawi kebenaran itu, malah kita ditantang orang, malah kita dihual orang, malah kita dimusuhi orang. Nah, masalahnya tahan kada dimusuhi orang, tahan kada dihual orang. Amun tahan, bismillah. Amun kada tahan, iya nang khalwat, opnama dulu. Malatih menggonoli memori card.
Karena cagar datang ini karena gambar-gambar nang menyeraput. Amun memori cardnya sedikit, hang kodakan. Atau memori habis. Nah. Taksa digonoli lu memori card. Bahaluat menyendiri beribadat kepada Allah. Guna apa? Guna bila ada izin keluar, bila kada ada izin tetap. Manusia beda-beda, ada yang mampu, ada yang kada, ada yang sanggup, ada yang kada. Ya Rasulullah, ya Habiballah, wa huwa ma'ahum, padahal Allah itu selalu melihat, mendengar, mengetahui. Kenapa mereka kada merasa Tuhan melihat, mendengar, mengetahui? Aneh. Nah ini orang awam, mereka minta nilai makhluk, mereka minta puji makhluk. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sekenalah keluarga kita, bingsanak kita, orang-orang dekat kita kayak itu, yang pada beranai lagi. Beranai itu bang. Mengarasi tersalah, dikarasi tersalah, kada dikarasi tersalah. Beranai. As-sukut waluzumul buyut warridha bil qut ila an tamut. Almarhum guru bertanya kepada guru beliau Syed Muhammad Amin Qutbi, kaifa tariq ila salamah, jalan anak selamat dunia akhirat apa? As-sukut waluzumul buyut, ramai dan jangan tapi keluar rumah. La ghair, tidak ada lagi pilihan lain. Hadza zaman zamanus sukut wa luzumul buyut. Aku nang paling turun ke pos itu, paling ke belakang sini, menghadapi makhluk nija camuh. Apalagi saku ikam nang kenalan di Facebook, BBM, Twitter, apalagi apa migram apa Instagram sekilo segram ya. Nah jadi mudah-mudahan kita belajar mulai malam ini. Kita kada kacang, kada mengarasi orang, tapi kita juga harus pegang kebenaran. Kita menyuruh, kita misalnya hidup di kalangan orang yang misalnya maaf baju kaos, kita pakai kaos karena kada haram, bujur kada. Tapi sudah menyuruh kita berselawat handap, nehi. Nah, habis sudah kebijakan kita keluar ketegasan, ya kan? Ya kan? Artinya kalau kita berselawar baju kaos kada berkopiah biasa, kada haram, ya lekok. Tapi bila sudah menyuruh berselawar handap, hanya berkawan lawinya, nehi, sampai di sini pertemanan kita. Iya kan? Sudah asalnya kita nih bebulang, begamis, betapih, bekatok, disuruh berselawar panjang bekaos, oke. Uki aja. Tapi bila sudah berselawar handap di tengah orang banyak, nehi. Kita masih membijaki ketika acara akad nikah, acara dilangsungkan, setelah akad nikah, taklik dibaca, sebelum taklik keluar perempuannya, kurang lebih kita, karenanya udah suami istri, masih kurang lebih. Tapi kalau perempuannya disuruh keluar sebelum nikah, nehi, kita punya keputusan, kebijakan ada, tapi ketegasan harus keluar. Terlalu bijak sudah. Padahal jangan awan ini bersalaman belum beginiannya, putar keliling. Aturannya bila sudah nikah tuh jadi jar pengulo lakiannya nih nyawa nang izini kada bininya waktu keluar jadi jar nang lakiannya kada abah biniannya tuh sudah kada kau lagi berkuasa. Setelah ulun terima menikahinya, hak mutlak 100% hak lakinya. Gugur sudah, kuitan itu punya kekuasaan. Dahanu nih kuitan keluar. Jadi laki ulun dan ini abahnya mau mulai.
nah memberi makan siang malam non nyawa. Hadang dulu, bujur. Ini agama kebenaran bahwa ketika akad nikah sudah terucap, laki-laki itulah yang jadi tuannya dalam hidup. Jadi jar pengolo ikan aja nah, membulihakan nggak? Boleh aja keluar ya. Keluar, karena bapaknya lakinya nah iya. Itu adab di agama, itu kena paling juga. Kuitannya mana kuitannya jar? Kuitannya begini kada kuitan. Sudah lapas, jangan terhina sebagai kuitan karena Allah punya aturan. Jangan merasa bahwa kada dihargai lagi kuitan karena Allah punya aturan. Allahu Akbar. Cocok ke jalan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini banyak musuh. Nah lemah lembut aja banyak musuh. Belelembut sudah dimusuhi orang dia, moga-moga dimusuhi orang dia, baik bakal jangan sama saya. Aku sudah dipesani oleh guru bahwa amar ma'ruf nahi munkar kadang mengurangi rezeki. Kalau pang dengan seorang menyampaikan kebenaran rezeki seorang berkurang kada. Kalau pang dengan menyampaikan kebenaran menegak kejahatan rezeki seorang berkurang kada. Kalau pang dengan wani menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar di sana sini situ sini umur bahandap kada. Umur sudah bergaris bila sampai waktunya mati bisa. Bila belum sampai belum mati biar tembak kurang luput. Biar kada ditembak kurang umur habis tuh hina. Asik nang ping mati kada ada nama nembak. Ini mun umur belum sampai keang tembak kurang nyut beliung. Kenapa jadi sampai beliung? Karena gurunya mengikuti tolak angin jimatnya beliung jadinya peluru ditolaknya. Tapi mudah-mudahan insya Allah hatiku penuh kasih sayang menyampaikan kebenaran insya Allah. Aku menyuruh berpikir aja bahwa kita ini terlalu nakal selama yang hidup ini minta nilai makhluk, minta puji makhluk, kada minta nilai Allah. Itu yang kita lakukan selama ini. Akhirnya kita junang uyuh-uyuh belapah-lapah demi makhluk buat. Padahal Allah bijak dan sangat bijak dalam hidup. Kada kawa semua yang berdiri berduduk. Kada kawa berpengantin beramian santai. Kada kawa santai juga benikahan barang. Kada kawa bermakanan benikahan aja yang harus bermakanan aqua nukar. Kada kawa nukar aqua bensungai cibuk. Allah maha bijak dengan segala kebijakannya. Kenapa manusia kada menerima kebijakannya itu? Malah itu tadi Pak. Ini mudah-mudahan kita sebertahan selamat dunia dan akhirat. Dan wal khassatu li tahaqqukihim bi haqa'iqil iman. Nah, adapun orang wali, mereka itu orang-orang saleh, orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka itu karena mantap iman, minta nilai Allah, minta dengar Allah, minta ketahui Allah, mereka berpikirnya kayak apa? Jangan tegawi dosa. Ada orang awam tadi hakun menggawi dosa, malah dengan menggawi dosa minta pulang lawan Tuhan. Jangan ada nang tahu Tuhan kan lucu, nakal benar. Ada orang nang pintar, orang saleh berpikir, ya Allah jangan sampai ulun tegawi dosa. Mau tahu kan makhluk mau kada karena pian maha tahu. Karena pian maha tahu. Nah jadi amalan kita istighfar dirancaki pagi, sore, siang, malam. Terkhusus otak kita meminta ampun atas minta nilai makhluk yang selama ini kita rasakan. Kita bikin rumah karena kalah saingan dengan kawan. Kita beli mobil karena kawan punya mobil. Kita lakukan ini dan itu semua karena makhluk. Dulu mudah-mudahan akan datang kita berpikirnya bahwa semua yang kita lakukan karena minta dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Tentunya berdasarkan hukum kebenaran. Hukum itu ada di Quran, ada di hadis, ada di ulama.
Kitab-kitab pun dikarang, disebarluaskan ke sana kemari. Semua kitab yang dikarang oleh orang-orang saleh tafsir daripada Quran, tafsir daripada hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyailah orang yang ahlinya. Ahli Quran tanyai, ahli hadis tanyai. Maka jika kamu benar-benar kada tahu, takuni nang tahu. Jangan langsung memaham Quran. Quran itu lautan yang dalam. Jangan langsung memaham hadis. Hadis itu pun lautan yang dalam. Kita orang bungul yang hanya bisa bahasa Arab, wani-wani memaham Quran. Belum cukup alat pernapasannya untuk menyelam. Hanya tahu di bahasa Arab. Quran itu harus nahu, balaghah, mantik. Terus sebab turunnya Al-Quran, cerita dan sejarahnya, kemudian artinya, kemudian logatnya, kemudian ini itunya, lengkap semuanya, baru silahkan langsung memaham Quran. Itu pun dengan arti yang harus benar-benar sesuai dengan bahasa Quran. Bahasa Quran hanya dipaham oleh ahlinya. Adapun kita hanya bisa bahasa Arab, langsung mau kayak Quran hadis, lah jangan. Kita menghargai lawan Quran. Quran itu lebih tinggi dari apa yang kita miliki. Ini sekadar bisa bahasa Arab aja lalu memaham Quran luput. Ikas bahasa Arab aja. Modal orang memaham Quran adalah paling penting, bergurulah sebelum memaham. Karena siapa kada diisi guru, wani-wani memaham Quran, langsung dibacanya Quran, dipahamnya seranganan, maka syaitanlah gurunya nanti yang memasukkan ilmu kepadanya. Man lam yakun lahu syaikhun, fasyaitan syaikhuhu. Maka apabila dia mau kaji dalam Al-Quran, bergurulah kepada guru. Guru tadi punya guru lagi, guru tadi punya guru lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan langsung sendiri memaham Quran dan hadis. Ini yang dapat dulu dibacakan. Mudah-mudahan ulun ada manfaatnya dan buat pian-pian seberataan. Amin.